Hai sahabat Afram, di video kali ini kami akan memaparkan pandangan kami mengenai kondisi sektor telekomunikasi saat ini setelah Starlink memasuki pasar Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Starlink yang merupakan perusahaan besutan Elon Musk yang menyediakan layanan internet dengan memanfaatkan teknologi satelit yang mengorbit bumi pada ketinggian rendah atau low Earth orbit sekitar 550 km sampai 1200 km di atas permukaan bumi. Kondisi ini mampu memberikan jangkauan atau coverage yang lebih luas. Starlink diperkirakan bisa memberikan kecepatan internet mencapai 200 Mbps ketika beberapa kali dicoba di Indonesia. Saat ini Starlink menyediakan layanan internet untuk B2B dan juga B2C di Indonesia dengan variasi harga mulai dari 750.000 sampai dengan 86 juta per bulan. Lantas, apakah kemunculan Starlink di Indonesia ini akan menggeser atau mematikan existing telco companies di Indonesia? Kami melihat hal tersebut masih cukup jauh untuk mengatakan bahwa Starlink bisa menggeser atau bahkan mematikan existing telco companies di Indonesia. Meskipun Starlink memiliki kecepatan internet yang tinggi dan coverage yang luas, tetapi kami menilai secara harga relatif masih belum kompetitif. Dengan kata lain, existing telco companies di Indonesia masih memiliki harga produk yang relatif affordable dengan kecepatan internet yang memadai. Kemudian jika kita bandingkan dengan internet fixed broadband, Starlink cenderung memiliki latensi yang lebih tinggi, sekitar 20-40 milidetik, sehingga menunjukkan responsivitas koneksi internet yang tidak lebih baik dari fixed broadband dengan teknologi fiber optik. Meskipun begitu, penetrasi fixed broadband di Indonesia terbilang masih cukup rendah, sekitar 15-20%. Nilai tersebut sebenarnya masih rendah dibandingkan negara-negara seperti Amerika, Jepang dengan tingkat penetrasi di atas 35%, dan juga Malaysia dengan tingkat penetrasi yang di atas 35% juga. Hal tersebut membuat potensi atau peluang di bisnis fixed broadband internet ini masih sangat lebar. Dan saya rasa masih akan cukup kompetitif ditambah dengan kehadiran dari Starlink. Tetapi secara keseluruhan kami melihat dengan jangkauan yang luas, Starlink lebih cocok untuk daerah-daerah yang belum tercover dengan jaringan internet saat ini. Sehingga bisa menjadi pelengkap untuk peningkatan pemerataan internet di Indonesia. Jadi kami masih cukup positif dengan industri telekomunikasi di Indonesia saat ini, terutama dalam jangka pendek dan menengah. Hal tersebut didukung oleh beberapa faktor seperti kondisi persaingan yang sehat setelah adanya beberapa konsolidasi company, dan juga potensi peningkatan ARPU atau harga produk internet di Indonesia yang masih baik, dan juga beberapa inisiatif fixed mobile convergence atau perpaduan antara mobile internet dan juga fixed broadband internet yang kedepannya bisa menjadi salah satu driver pertumbuhan dari company telekomunikasi di Indonesia. Kemudian dalam jangka panjang, kita perlu mewaspadai dan memantau perkembangan dari teknologi Starlink yang mungkin saja bisa mendisrupsi peta persaingan telekomunikasi di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!